Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan hasil dari pengabdian masyarakat yang berjudul Latihan Penggunaan GPS sebagai Pengetahuan dalam Pemetaan Mitigasi Bencana Gempa Bumi bagi guru SMK Negeri 3 dan SMK Negeri 6 Padang dengan tim pengabdian pertama Bapak Dr. Andes Raymond Kopa, yang kedua Heri Prabowo STMT dari jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Secara outline yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, pertama terkait dengan latar belakang, yang kedua maksud dan tujuan pengabdian masyarakat, yang ketiga metode pengabdian, yang keempat hasil dari pengabdian masyarakat, kemudian nanti akan kita tampilkan foto-foto kegiatan pengabdian, kemudian yang keenam evaluasi pelaksanaan pengabdian, yang ketujuh adalah luaran dari pengabdian yang sudah kita laksanakan. Yang melatar belakangi pengabdian masyarakat ini, pertama bahwa kita ketahui di Kota Padang pada saat itu tanggal 30 September 2009 ada beberapa hotel, gedung, sekolah, sarana infrastruktur, serta bangunan Kota Padang mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh adanya gempa bumi yang terjadi di Kota Padang dan sekitarnya. Yang kedua, bahwa kemungkinan terjadinya potensi kejadian bencana gempa bumi tersebut amat tinggi, khususnya di daerah Kota Padang. Kemudian yang ketiga, dalam menentukan koordinat di mana kerusakan bangunan ataupun sarana prasarana akibat dari gempa bumi itu bisa dideteksi atau menggunakan teknologi GPS yang rencana ditularkan kepada guru-guru SMK Negeri 3 dan SMK Negeri 6 Padang. Kemudian yang melatar belakangi nomor 4 adalah belum pernah diadakan pelatihan penggunaan GPS, terutama adalah untuk pemetaan mitigasi bencana gempa bumi yang ada di Kota Padang. Maksud dan tujuan dari pengabdian ini pertama adalah memberikan pengetahuan terkait dengan potensi gempa bumi dan mitigasinya di Kota Padang. Hal ini maka materi yang akan kita sampaikan yang sudah kita laksanakan pertama adalah mengenal gempa bumi, apa itu gempa bumi. Kemudian yang kedua potensi gempa bumi di Padang. Yang ketiga adalah mitigasi atau bagaimana mitigasi bencana gempa bumi. Kemudian untuk materi yang kedua adalah materi GPS, meliputi pertama terkait dengan menu atau fitur dari GPS Garmin 62S. Kemudian yang dua adalah memetakan dengan GPS. Ketiga adalah tracking dan navigasi dengan GPS. Kemudian yang keempat adalah penentuan koordinat dengan GPS. Kemudian materi yang ketiga yang kita sampaikan kepada peserta pengabdian, yang pertama adalah penggunaan software dengan pemetaan. Itu bagaimana menginstal software dengan pemetaan. Ada dua software, software Mapsos dan Google Earth. Kemudian yang kedua mengimpor atau bagaimana mengimpor dan ekspor data yang diperoleh dari GPS. Kemudian yang ketiga adalah menampilkan hasil pemetaan GPS dengan software. Softwarenya adalah Mapsos dan juga Google Earth. Kemudian membuat peta sebaran titik-titik akibat bencana gempa bumi. Dalam melakukan pengabdian masyarakat ini, pertama kita menggunakan metode ceramah yang kita gunakan untuk menyampaikan materi yang bersifat teori. Kemudian yang kedua metode tanya jawab untuk mempertajam dan memperjelas dari peserta yang belum paham sehingga kita beri kesempatan untuk tanya jawab, terutama adalah bagaimana cara menggunakan GPS dan aplikasi software.
Kemudian yang ketiga adalah metode demonstrasi, digunakan untuk materi yang banyak praktek dan kita menginstal program ke masing-masing peserta. Dan yang keempat adalah menggunakan metode pemberian tugas, bertujuan untuk melatih keterampilan menggunakan software pemetaan sampai membuat tampilan di Google Earth. Dari hasil pengabdian masyarakat yang sudah kita laksanakan, di gambar 1 itu nampak kita melakukan pembukaan pengabdian masyarakat dengan menggunakan fasilitas via Zoom meeting. Kemudian di gambar 2, sebelum melakukan pengabdian masyarakat atau melakukan materi, kita uji pretest menggunakan Google Form ya, melalui Zoom meeting. Kemudian di gambar yang ketiga, penyampaian materi terkait dengan gempa bumi, ya, potensi gempa bumi yang ada di Padang, kemudian bagaimana cara mitigasinya, itu yang sudah kita laksanakan. Kemudian gambar yang keempat ini terkait kejadian-kejadian gempa yang ada di Kota Padang maupun beberapa contoh sampel gempa bumi yang ada di Indonesia. Kemudian ada beberapa potensi gempa yang ada di Padang, itu disampaikan pada saat pengabdian masyarakat. Kemudian di gambar yang kelima, kita juga menyampaikan terkait dengan dasar-dasar GPS dan aplikasinya, terutama adalah penggunaan GPS untuk pemetaan mitigasi gempa bumi. Kemudian di gambar 6, ini adalah contoh pengolahan data yang kita ambil dari data GPS, kemudian kita ekspor ke program Mapsos, kemudian diolah lagi di program Google Earth, yaitu keterkaitan antara program GPS, kemudian diekspor ke software. Softwarenya ini menggunakan 2, yaitu Mapsos dan Google Earth, sehingga tampilannya nampak yang berwarna merah ini adalah kerusakan sangat tinggi, kemudian yang biru itu menunjukkan kerusakan sedang, kemudian yang hijau, titik-titik hijau ini menunjukkan kerusakan ringan, sehingga dengan program GPS maupun software ini kita bisa memetakan ataupun memitigasi dari kebencanaan akibat dari gempa bumi. Kemudian kita lakukan evaluasi kita ambil dari hasil membandingkan hasil pretest dengan hasil post-test. Dari gambar 1 atau gambar pretest ini, kemudian gambar yang kedua adalah gambar post-test, itu menunjukkan dari jumlah peserta yang hadir dan mengikuti pelatihan itu sejumlah 36 peserta. Kemudian dari hasil pretest itu rata-rata nilainya 60.4. Kemudian hasil dari post-test, jadi setelah kita lakukan pengabdian masyarakat, itu menjadi nilainya rata-rata 81.3. Dan materi yang kita kasihkan atau yang kita berikan untuk tes ini itu mulai dari pengertian gempa, kemudian potensi gempa yang ada di Kota Padang, kemudian mitigasi bencananya bagaimana, kemudian keterkaitan dengan GPS, bagaimana penggunaan GPS untuk mitigasi gempa, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari materi yang kita berikan untuk pretest dan post-test. Jadi secara peningkatan pengetahuan ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan atau ilmu yang signifikan, yaitu dari pretestnya 60.4, kemudian dari hasil post-testnya 81.3. Luaran dari pengabdian ini yang pertama adalah adanya simposium atau seminar internasional dari LP2M. Kita akan ikut sebagai pemakalah.
dan draftnya akan kita kirim di dalam acara simposium atau seminar internasional. Kemudian jurnal nasional ber-ISSN itu sudah terbit di Jurnal Bina Tambang. Kemudian video durasi 3-4 menit itu sudah terbit juga dan kita masukkan di YouTube. Kemudian laporan pengabdian masyarakat yang sekarang kita buat, ya, laporan 70% dan akan kita buat yang 100%-nya. Kemudian dari hasil pretest dan posttest itu menunjukkan pengetahuan peserta meningkat dilihat dari hasil pretest dan posttestnya. Demikian presentasi hasil dari pengabdian masyarakat ini. Atas perhatian kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.